Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Yunia Hidayati, presensi 37 dari kelas 202. Saya akan menjelaskan tentang perseroan terbatas tertutup. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu perseroan terbatas. Jadi perseroan terbatas itu atau PT adalah suatu badan hukum di mana untuk menjalankan usahanya itu terdiri dari saham-saham, yang mana pemiliknya itu memiliki bagian sebesar saham yang dimilikinya. Nah, PT itu terbagi berdasarkan status badan hukumnya itu terbagi menjadi dua. Ada PT terbuka dan PT tertutup. Di sini saya akan membahas tentang PT tertutup. Jadi, PT tertutup itu adalah suatu perseroan atau perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah yang didirikan tidak untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas atau publik, tapi hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menjadi penanam modal atau investor. Saham PT tertutup itu tidak diperjualbelikan di pasar modal atau di bursa efek. Nah, jenis dari saham PT tertutup ini adalah saham atas nama atau saham atas tunjuk, di mana dengan saham atas nama ini maka prosedur untuk peralihan investor itu tidak mudah dilakukan dan perlu melalui mekanisme atau prosedur tertentu. Ciri-ciri dari PT tertutup berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 itu, yang pertama ada sebagai badan usaha, PT tertutup yaitu bertujuan untuk mencari keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Yang ketiga, modal dari saham tertutup ini berasal dari saham-saham dan obligasi, di mana PT tertutup ini terbentuk dari minimal 2 orang dan modalnya itu minimal 50 juta. Yang keempat, yaitu tidak mendapatkan hak atas fasilitas negara. Yang kelima, pemimpin badan usaha itu disebut dengan direksi. Yang keenam, kekuasaan tertinggi ada pada keputusan dan rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang ketujuh, karyawan pada badan usaha PT berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta. Yang kedelapan, hubungan usaha diatur dalam hukum perdata, dan lain-lain. Syarat pendirian PT terdiri dari diantaranya yang pertama yaitu perusahaan ini didirikan oleh minimal 2 orang atau lebih. Yang kedua, akta notaris harus berbahasa Indonesia. Yang ketiga, akta perusahaan harus telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan serta diberitakan di Berita Negara Republik Indonesia. Yang keempat, memiliki modal sesuai dengan klasifikasi usaha yang telah ditetapkan. Yang kelima, memiliki minimal 2 staf perusahaan, yaitu direktur dan juga komisaris. Yang keenam, harus adanya mempersiapkan nama perseroan. Yang ketujuh, mempersiapkan tempat dan lokasi perseroan harus jelas. Yang kedelapan, kartu tanda pengenal atau KTP pendiri perseroan ini yang pisah harta. Yang sembilan, bukti modal dasar dan modal yang telah disetorkan. Dan yang ke-10 yaitu dokumen perizinannya harus lengkap. Dan jika PT tertutup ingin menjadi PT terbuka, maka perlu adanya perubahan anggaran dasar. Mungkin itu saja penjelasan tentang PT tertutup dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.